Oke guys, pada saat ini saya akan membahas contoh soal mengenai case of. Namun sebelum kita masuk pada contoh soal, alangkah baiknya saya akan menjelaskan materi mengenai case of ini. Nah, case of pada Pascal merupakan percabangan yang menggunakan variabel dan nilainya untuk menentukan sebuah kondisi. Tidak seperti percabangan if dan else yang harus menggunakan kondisi berupa ekspresi boolean. Nah, adapun statement case of digunakan untuk memilih jika terdapat lebih dari dua kondisi yang setiapnya memerlukan penanganan yang berbeda. Nah, adapun bentuk umum dari case of dapat kita lihat pada slide. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari struktur case of. Nah, kelebihan dan kekurangan dari struktur case of yang pertama itu kekurangan. Di sini kita tidak bisa menyelesaikan sebuah masalah pada Pascal terutama untuk menjalankan percabangan yang rumit. Yang kedua itu kondisi yang dapat dipakai terbatas, hanya sebuah variabel bernilai angka atau string tertentu. Yang ketiga, apabila salah satu kondisi terpenuhi dan statement tersebut telah diproses, selanjutnya statement-statement yang lainnya dalam lingkungan case of tidak akan diseleksi lagi. Yang terakhir, tidak bisa digunakan kondisi yang lebih rumit. Misalnya, perbandingan lebih besar atau lebih kecil. Dalam hal ini kita tanda kutip lebih besar dan lebih kecil, atau perbandingan yang melibatkan lebih dari satu kondisi. Seperti kode program menentukan angka ganjil atau genap, kita tidak bisa dikonversi ke dalam case of. Nah, adapun kelebihan dari struktur case of, di sini saya menjelaskan ada dua. Yang pertama itu struktur script atau kodenya yang lebih ringkas. Yang kedua itu tampilan dari program case of itu akan lebih rapi. Jadi setelah saya sudah menjelaskan materi-materi tadi, kita akan masuk pada contoh soal yang sudah saya buatkan di sini. Kita bisa lihat pada slide. Di sini saya membuat contoh program password yang dapat membaca password, kemudian memanggil prosedur validasi yang mengecek kebenaran password. Nah, jadi kita bisa lihat contoh program yang sudah saya buatkan di slide ini. Nah, jadi algoritma dari program ini yaitu di sini kita sudah menentukan berupa passwordnya. Di sini saya mengambil angka 1, 2, 3, dan 4. Nah, saat kita memasukkan password, nah jika password benar, maka perintah dinyatakan berhasil atau selesai. Namun, jika perintah yang kita masukkan salah, maka kita akan diminta untuk memasukkan kembali password. Nah, berikut kesempatan yang diberikan di sini hanya 3 kali. Jika 3 kali kesempatan dari perintah 1 tidak terpenuhi, maka secara otomatis kita akan keluar dari program tersebut. Nah, untuk source code-nya, teman-teman kita bisa lihat ada pada slide di layar ini. Baik, pada saat ini saya akan menjelaskan program Pascal dengan menggunakan array. Nah, apa itu array? Array merupakan struktur data yang berisi sekumpulan data dengan tipe data yang sama. Data dalam array ini dapat diakses dengan menggunakan indeks. Indeks merupakan nomor yang dituliskan setelah nama variabel array. Nomor ini tidak boleh kurang dari batas bawah array dan tidak boleh lebih dari batas atas array. Batas bawah dan batas atas pada deklarasi array merupakan indeks awal dan akhir yang bisa diakses. Sedangkan tipe data merupakan tipe data yang akan disimpan dalam array. Nah, dalam struktur array terdapat kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan array yang pertama, array sangat baik jika digunakan untuk mengakses secara acak atau random. Yang kedua, jika berada di suatu lokasi, indeks sangatlah mudah untuk mencari ke indeks yang sama. Yang ketiga, jika indeks array adalah nilai-nilai tersendiri dan semuanya harus terjaga, maka penggunaan penyimpanannya sangatlah tepat. Yang keempat, tidak mudah crash.
Yang kelima, cepatnya mengeksekusi data. Selanjutnya, kekurangan array. Yang pertama, ukuran file yang sangatlah besar. Yang kedua, tidak efisien dalam penggunaan memori. Yang ketiga, jika array bertipe homogen, maka user tidak dapat mempunyai array di mana satu indeks adalah karakter utamanya. Nah, setelah kita mengetahui apa itu array, kelebihan dan juga kekurangannya, dapat kita lihat di layar. Di sini saya sudah membuat contoh program menggunakan array. Pada program ini, kita membuat program untuk menghitung nilai rata-rata. Setiap nilai akan disimpan pada elemen array X dengan indeks sebanyak 100 elemen bertipe integer. Ada beberapa variabel yang digunakan, yaitu n, i, dan jmh dengan tipe integer dan variabel rata dengan tipe real. Variabel n berfungsi sebagai nilai pembatas sampai di mana perulangan akan dijalankan. Nilai i berfungsi sebagai deret nilai yang akan diulang dan menjadi nilai indeks array yang akan diakses. Variabel jmh berfungsi untuk menampung setiap nilai xi yang dimasukkan pengguna, dan terakhir, variabel rata berfungsi untuk menampung setiap hasil pembagian antara jumlah data dan banyaknya data n. Program akan diawali dengan user memasukkan banyaknya data n. Perulangan for do akan berjalan sampai nilai i kurang dari sama dengan n. Saat perulangan berlangsung, pengguna akan memasukkan setiap nilai ke dalam array X dengan memacu pada indeks ke i. Variabel jmh pada awalnya kita inisialisasikan dengan nilai 0, kemudian saat pengguna memasukkan nilai, maka nilai tersebut akan dijumlahkan dan ditampung pada variabel jmh. Saat kondisi bernilai false, maka perulangan akan berhenti dan program akan menghitung jumlah seluruh bilangan yang dimasukkan dan nilai rata-rata dari bilangan tersebut. Dapat dilihat pada hasil output di atas, banyaknya data adalah 7, dengan setiap nilai anggotanya adalah 89 ditambah 23 ditambah 65 ditambah 38 ditambah 29 ditambah 57 ditambah 36 sama dengan 337. Maka rata-ratanya sama dengan 337 per 7, hasilnya adalah 48,14. Hai, saat ini saya akan menjelaskan mengenai program yang saya buat, yaitu tentang if-then. If-then merupakan salah satu struktur yang terdapat dalam Pascal. If-then berguna atau berfungsi untuk menyeleksi suatu kondisi. Jadi, sesuai dengan konsep dasar dari if-then, di mana if kondisi then, kemudian begin, lalu kode program, dan terakhir end. Yang artinya di mana jika kondisi itu bernilai benar atau kondisi itu memenuhi, maka program akan dijalankan. Tetapi sebaliknya, apabila kondisi salah atau tidak memenuhi, maka program tidak akan dijalankan atau tidak akan diproses. Seperti dalam program yang saya buat, yaitu program tentang mengkonversi hari, di mana pada awal program terdapat variabel yang terdiri atas hari, jumlah bulan, jumlah tahun, dan sisa yang mempunyai tipe data
integer. Selanjutnya setelah awal program kita masuk ke dalam badan program, di mana dalam badan program ini terdiri dari perintah-perintah yang akan dikerjakan oleh komputer. Contoh di sini dalam badan program kita masukkan perintah yaitu masukkan jumlah hari sama dengan readline hari, lalu ada jumlah tahun, lalu ada sisa, lalu ada jumlah bulan, jumlah hari. Selanjutnya atau if kondisi then, di mana kondisi di sini adalah jumlah hari sama dengan 0. Jadi apabila kita memasukkan hari atau jumlah hari, maka jika dia memenuhi syarat atau benar, maka programnya akan dijalankan. Di sini programnya itu adalah jumlah hari sama dengan sisa, di mana akan muncul hasil konversi dalam jumlah tahun, jumlah bulan, dan jumlah hari. Jadi contohnya di sini misalkan jumlah hari kita masukkan 400. 400 itu merupakan jumlah hari. Dan apabila ia memenuhi syarat, program akan dijalankan sehingga akan muncul hasil konversi dari 400 hari dalam jumlah tahun, dalam jumlah bulan, dan dalam jumlah hari, yaitu nantinya hasilnya akan muncul 400 hari itu hasil konversinya akan muncul 1 tahun, 1 bulan, 4 hari. Jadi 400 itu memenuhi syarat sehingga program dijalankan. Apabila ia tidak memenuhi syarat, maka program tidak akan dijalankan. Pada video kali ini, kita akan membahas program tentang prosedur. Nah, dalam pemrograman, prosedur dan fungsi memiliki pengertian yang sama, yaitu sebagai sebuah program terpisah atau subprogram yang berfungsi untuk mengerjakan tugas tertentu. Tujuan dibuatnya prosedur adalah untuk memudahkan dalam proses coding, karena setiap tugas atau fungsi nantinya dapat dikelompokkan dalam satu blok program atau subprogram yang terpisah dari program utama. Sehingga yang kelihatannya rumit dapat dipecah-pecah menjadi bagian yang lebih sederhana. Selain itu, ketika kita sudah mendefinisikan suatu prosedur, maka cukup membuatnya sekali saja. Dan seterusnya jika ingin menggunakannya, kita hanya perlu memanggilnya kembali dari program utama. Hal ini membuat program lebih efisien karena tidak perlu membuat program yang sama berulang-ulang. Nah, kita masuk pada contoh program yang sudah saya buat. Jadi program di sini untuk mengkonversi suhu dari Celsius ke Reaumur. Pada contoh program parameter prosedur di atas, program memanggil deklarasi konversi 2 yang mana deklarasinya berupa rumus E sama dengan 4/5 kali C. 4/5 kali C ini adalah rumus untuk dimana dari suhu Reaumur menjadi Celsius. Jadi suhu Celsius dikali 4/5 itu sama dengan suhu Reaumur. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan sebuah angka pada statement dengan variabel cell. Nah, ketika kita memasukkan sebuah angka, maka program membaca itu variabel cell atau Celsius, yang mana variabel output akan dipanggil dan diperintah dengan perintah konversi 2 cell. Nah, setelah kita memasukkan sebuah angka, maka akan dipanggil perintah konversi 2 cell yang di dalamnya kita akan mengkonversi dari Celsius ke Reaumur. Maka setelah kemudian akan muncul hasilnya, yaitu seperti pada output di mana kita memasukkan angka 100, kemudian itu akan diolah oleh prosedur konversi 2 sehingga menjadi 80 derajat Reaumur.